Bayangkan menjadi seorang Kristen di abad pertama. Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda percaya bahwa Ia telah mati dan bangkit. Anda dibaptis. Anda berkumpul bersama jemaat lain, berdoa, memecahkan roti, dan menyanyikan puji-pujian. Tetapi Anda tidak memiliki Alkitab. Inilah kenyataan gereja mula-mula. Kekristenan lahir dan berkembang sebelum Alkitab, seperti yang kita kenal sekarang, tersusun. Jemaat mula-mula tidak memiliki perjanjian baru dalam bentuk satu kitab, lengkap dan rapi seperti yang kini kita miliki di tangan kita. Sebagian besar orang percaya pada waktu itu bahkan tidak bisa membaca, dan sangat bergantung pada pengajaran lisan dari para rasul dan pemimpin gereja. Yang mereka miliki adalah kabar baik tentang Yesus. Berita tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitannya yang diceritakan secara lisan oleh para saksi mata. Rasul Petrus dalam khotbahnya di hari Pentakosta tercatat di Kisah Para Rasul 2, tidak membaca dari kitab Matius atau Yohanes, karena kitab-kitab itu belum ditulis. Ia memberitakan Injil berdasarkan pengalaman nyata dan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Iman Kristen mula-mula berdiri di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Matius 16 ayat 16. Itulah batu karang tempat gereja dibangun, dan pengakuan inilah yang menjadi dasar gereja, bahkan sebelum ayat-ayat perjanjian baru ada. Kekristenan tersebar melalui komunitas yang hidup, bukan hanya lewat tulisan. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mencatat bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah inti kehidupan bergereja, mendengarkan ajaran yang hidup, berkumpul dalam kasih, berdoa bersama, dan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Tanpa Alkitab yang lengkap, gereja mula-mula mengandalkan pekerjaan Roh Kudus, ajaran para rasul, dan tradisi yang diturunkan secara lisan. Iman mereka dibentuk dan diuji dalam komunitas yang mengalami penderitaan, penganiayaan, dan pengharapan. Tulisan-tulisan seperti Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes baru ditulis beberapa dekade setelah Yesus naik ke surga. Surat-surat Paulus bahkan mendahului Injil secara kronologis, ditulis untuk menanggapi kebutuhan khusus dari jemaat yang sedang bertumbuh di tengah konteks dunia yang keras. Namun sebelum surat-surat ini dikumpulkan dan diakui sebagai kitab suci, ajaran Kristen hidup dari tradisi lisan yang kuat dan terpelihara dengan ketat. Rasul Paulus sendiri berkata dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, "Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis." Ini menunjukkan bahwa pewartaan Injil bukan hanya tertulis, tetapi juga dihidupkan dan diwariskan dalam komunitas. Salah satu bukti paling kuat bahwa gereja tidak bergantung pada teks tertulis untuk bertahan adalah kenyataan bahwa iman mereka tetap teguh dalam penganiayaan hebat. Sejak Stefanus dirajam, Kisah Rasul 7, gereja mengalami tekanan brutal, baik dari agama Yahudi maupun dari Kekaisaran Romawi. Para rasul seperti Yakobus, Paulus, Petrus, Thomas, dan Andreas mati sebagai martir. Jemaat di Roma dibakar hidup-hidup, dijahit ke kulit binatang dan dimangsa anjing, atau dijadikan obor dalam pesta kekaisaran. Namun gereja tidak lenyap, malah berkembang pesat. Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena yang menopang mereka bukan tulisan, tetapi pengalaman nyata akan Kristus yang bangkit, pengajaran hidup dari para saksi mata, dan kekuatan Roh Kudus yang bekerja di tengah mereka. Yang menarik adalah, bukan gereja lahir dari Alkitab, tetapi justru Alkitab lahir dari kehidupan gereja. Jemaat-jemaat mula-mula mengalami Kristus lebih dahulu, baru kemudian menuliskan pengalaman itu agar bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Tulisan-tulisan ini, Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, Petrus, Yakobus, dan lain-lain, mulai disalin, dibaca dalam ibadah, dan akhirnya diakui sebagai firman Tuhan. Kanonisasi atau pengumpulan kitab-kitab perjanjian baru menjadi satu kumpulan Alkitab baru terjadi ratusan tahun kemudian, setelah melewati proses pengujian oleh Roh Kudus dan konsensus jemaat. Gereja abad pertama menjadi teladan bahwa akar iman Kristen bukanlah sekadar hafalan ayat, melainkan relasi nyata dengan Kristus dan komunitas yang hidup di dalam kasih dan kebenaran.
Kita yang hidup di abad ke-21 punya keistimewaan luar biasa. Seluruh Alkitab di tangan kita tersedia dalam berbagai versi, digital maupun cetak. Namun justru tantangannya adalah, apakah kita menghidupi isi Alkitab itu atau hanya membacanya sebagai teori? Seorang pendeta terkenal pernah berujar bahwa salah satu tragedi zaman ini adalah kita tidak belajar dari sejarah. Gereja mula-mula tidak punya semua sumber daya seperti kita, namun mereka setia dan berapi-api. Apakah kita yang punya segalanya justru menjadi suam-suam kuku? Kekristenan tidak pernah bergantung pada tulisan semata. Alkitab adalah anugerah besar, namun iman Kristen lahir dan bertumbuh dari pewahyuan Allah dalam Kristus, dari kesaksian hidup para rasul, dan dari komunitas yang setia memegang kebenaran, meskipun menghadapi maut. Mari kita belajar dari gereja mula-mula, bahwa tanpa fasilitas modern, tanpa teknologi, bahkan tanpa Alkitab lengkap, mereka tetap menjadi terang dunia. Kita pun bisa menjadi saksi Kristus hari ini, bukan karena apa yang kita miliki di tangan, tetapi karena siapa yang hidup dalam hati kita.